Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Nah, seperti pembelajaran kita sebelumnya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pembelajaran kita masuk di chapter We Know What to Do. Jadi, untuk pembelajaran kali ini kita sudah masuk di chapter We Know What to Do. Jadi ini kompetensi intinya. Kompetensi dasar itu bisa dibaca nanti ya. We will learn about. Yang akan kita pelajari untuk pembelajaran chapter ini ada dua, yaitu asking and giving suggestion dan asking obligation expression. Jadi untuk chapter ini ada dua pembelajarannya, tapi kita akan pelajari sekaligus dalam satu pembelajaran. Jadi di pembelajaran ini kita belajar asking and giving suggestion sekaligus stating obligation expression. Nah, asking and giving suggestion adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi sugesti. Jadi ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi sugesti biasanya menggunakan modal should. Jadi kita belajar anggota modal lagi. Kemarin kita belajar can, kita belajar will, sekarang kita belajar should, dan nanti kita belajar must. Jadi gitu ya, jadi kita belajar anggota modal. Kedua, stating obligation expression. Stating obligation expression adalah ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kewajiban, biasanya menggunakan modal must seharusnya. Jadi, should dan must itu artinya sama seharusnya, tapi must lebih berat. Karena kalau menggunakan kata must itu berarti sudah wajib. Jadi beda artinya dengan should. Kalau should seharusnya tapi masih bisa ditawar gitu ya. Nah, modals. Jadi karena kita sudah belajar can, kita sudah belajar will, dan sekarang kita belajar should dan must, dan semuanya itu adalah anggota modals. Jadi saya umumkan pembelajaran kita ini yakni belajar tentang keluarga modals. Jadi kita belajar modals pada umumnya. Nah, ini tampilan. Jadi tampilan ini adalah slide pembelajaran pertama kita. Jadi yang ikut pembelajaran pertama pasti kenal dengan tampilan ini. Jadi kita sudah belajar modal sebenarnya di pembelajaran pertama kita. Ini sengaja saya capture. Ini beberapa anggota modals, ada can, could, will, would, shall, should, may, might, must. Jadi pembelajaran bahasa Inggris itu berkesinambungan. Can, dapatkah, could, dapatkah tapi digunakan untuk lampau, will, akankah, would, akankah tapi digunakan untuk lampau, shall, seharusnya, should, seharusnya digunakan untuk lampau, may, bolehkah, might, bolehkah, lampau, must, seharusnya. Jadi semuanya ini adalah anggota modal. Jadi anggota modal atau keluarga modal itu mempunyai aturan yang sama dan penggunaan katanya sama. Jadi semua anggota modal atau keluarga modal ini aturan pemakaiannya sama. Nah, kita kan sudah belajar can, kita sudah belajar will. Aturan penggunaan can dan aturan penggunaan will itu sama semua di keluarga modal. Jadi kita lihat. Nah, ini ada can, could, will, would, shall, should, may, might, must. Semua keluarga modal bertemu dengan verb 1. Apa itu verb 1? Nah, kita sudah belajar kemarin di can dan will bahwasanya verb atau kata kerja itu memiliki 3 bentuk. Ada yang dinamakan verb 1, ada yang dinamakan verb 2,
ada yang dinamakan verb 3. Nah, untuk keluarga modal, mereka bertemu dengan verb 1. Jadi kalau mau bikin kalimat yang ada keluarga modalnya, nah keluarga modal ini bertemu dengan verb 1. Oke. Nah, ini contohnya. Kita sudah ada verb 1, verb 2, verb 3. Seperti kemarin, kita tidak usah perhatikan dulu verb 2 dan verb 3-nya. Kita fokus di verb 1-nya karena modal bertemu dengan verb 1. Misal kita pakai modal should. Nah, misalnya kita pakai modal should dan kita pakai verb 1 by. Verb 1 by. Jadi nanti karena modal bertemu dengan verb 1, should by. Begitu ya, should by. Nah, untuk menyatakan seharusnya, Raif ini subjek, nama orang itu subjek ya. Raif should buy a book. Raif should buy a book. Raif seharusnya membeli sebuah buku. Raif seharusnya membeli sebuah buku. Jadi should ini adalah keluarga modal bertemu dengan by. By adalah verb 1. Raif should buy a book. Jadi sama dengan aturan can dan will. Gitu ya. Nah, untuk nomor 2, untuk menyatakan tidak seharusnya should ditambah not. Raif should not buy a book. Raif tidak seharusnya membeli sebuah buku. Raif should not buy a book. Jadi gitu ya. Dan ketiga, untuk bertanya. Haruskah? Should dipindahkan di depan subjek. Should dipindahkan di depan subjek. Should Raif buy a book? Seharusnya Raif membeli sebuah buku. Jadi should-nya di depan subjek. Tetap pakai verb 1 ya. Di tugas-tugas kemarin ada yang lupa verb 1-nya. Ada yang lupa tulis verb 1-nya. Jadi perhatikan verb 1-nya. Should Raif buy a book? Seharusnya Raif membeli sebuah buku. Jadi gitu ya, aturannya sama kayak can dan will. Oke, misal kita pakai modal must. Modal must yang seharusnya tapi bisa diartikan wajib. Kita pakai verb 1 study. Ini verb 1 study. Study itu artinya belajar. Verb 1 study. You must study English. Kamu seharusnya belajar bahasa Inggris. Must anggota modal, study verb 1. Jadi modal bertemu dengan verb 1. Must bertemu dengan verb 1. Gitu ya. You must study English. You must not study English. Must bertemu dengan not, bertemu dengan verb 1. Jadi kamu tidak seharusnya belajar bahasa Inggris. Must you study English? Must-nya di depan subjek. You ini subjek ya. Must-nya di depan subjek. Study verb 1, tetap ada verb 1-nya English. Seharusnya kamu belajar bahasa Inggris. You must study English. You must not study English. Must you study English? Nah, jadi gitu ya. Jadi ini aturannya sama kayak yang tadi, yang should. Yang should ini should ya, ini contoh untuk should. Dan ini contoh untuk must. Oke. Nah, sekarang kita masuk di tugas. Tugasnya kalau mengikuti ini mulai dari can dan will itu akan mudah. Tugasnya, bentuk tugasnya sama. Cuma kita menggunakan modal should dan must. Jadi cari verb 1 lain. Banyak verb 1 sekali lagi. Di kamus banyak, di buku bahasa Inggris juga banyak. Jadi tugas pertama, buatlah contoh penggunaan should untuk menyatakan seharusnya, tidak seharusnya, dan haruskah. Jadi nanti jawabannya itu ada 3 di sini. Nanti jawabannya ada 3.
Jadi bentuknya seperti ini. Tapi pakai should gitu ya, should dan verb 1 buat kalimat. Dan yang kedua, buatlah contoh penggunaan must untuk menyatakan seharusnya, tidak seharusnya, dan haruskah. Jadi sama, nanti 3 juga, nanti hasilnya juga seperti ini. Jadi ini ada 3, ini ada 3, nanti semuanya ada 6 kalimat yang dibuat. Kayak begitu ya. Jadi bisa kontak person kalau mau diajar lebih terperinci. Misalnya saya kurang paham pun, kalau cuma nonton video aja bisa tanya-tanya. Dan tugasnya harap diperbaiki jawabannya karena banyak yang tulis jawabannya salah-salah. Tapi saya tetap anggap hadir, meskipun itu tugasnya dinilai ya. Yang saya kirim di grup itu cuma absensi, tapi nilainya saya tidak kirim. Yang kirim itu, yang masuk di link itu saya anggap hadir, itu saya anggap absen, tapi tugasnya tetap saya nilai. Kayak begitu ya. Oke, untuk pertemuan atau pembelajaran kali ini terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar ya. Insya Allah kita bertemu di tatap muka kalau kita sudah sekolah. See you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.